Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 251. Itu adalah. Didengar bahwa semua orang melihat ke arah yang ditunjuk oleh Penatua, dan tiba-tiba melihat sesosok yang sangat aneh mengambang di udara di tirai cahaya, dan di langit tempat dia melayang, awannya tebal dan tebal. Sebuah pusaran besar terbentuk, dan dari waktu ke waktu ada ular guntur yang keluar, menakutkan. Melawan latar belakang penglihatan yang mengerikan, sosok yang mengambang di udara, seperti iblis yang turun ke bumi, terlihat sangat menyeramkan. Semua orang melihat dengan hati-hati ke tirai terang, ingin melihat persis seperti apa sosok ini mengambang di udara di tirai terang, tetapi karena langit terlalu gelap, tidak peduli bagaimana mereka terlihat, penampilan sosok ini buram. Tidak nyata. Dalam gambar yang disajikan oleh tirai cahaya, ada lusinan sosok yang gemetar di bagian bawah layar. Lusinan tokoh ini tampaknya mengangkat kepala dan melihat sosok di langit, mereka sangat cemas. Meskipun puluhan tokoh ini tidak dapat melihat dengan jelas, kata-kata mereka dikirimkan ke telinga semua orang melalui tirai cahaya. Situasi semakin tidak terlihat. Ya, suhunya semakin dingin dan tekanan kengerian dari atas semakin kuat. Aku tidak bisa bernapas sedikit. Dia pasti iblis, kalau tidak, bagaimana bisa orang normal jadi aneh? Bagaimana bisa menghembuskan nafas yang begitu mengerikan? Kalau tidak, ayo lari, itu mengerikan, aku benar-benar takut. Lari, bagaimana lari? Jangan katakan apakah Marco akan setuju, bahkan jika kita setuju, kita adalah kandidat dari 3 distrik, dan ada lebih dari 50 orang di sini. Menghadapi kandidat dari distrik utara, mereka bahkan tidak bertarung, saya hanya melarikan diri, apa yang orang lain pikirkan tentang kami jika saya memasuki Sifu. Tapi, situasinya terlalu salah. Dengar, mari kita lihat apa yang dikatakan Marco, semua orang mendengarkan Marco. Baik. Lihatlah semua orang. Ini adalah. Tidak. Lari. Kabur. Di mana melarikan diri. Terlambat. Ketika kerumunan di lapangan Suangyong mendengar para kandidat di tirai cahaya mengucapkan kata-kata. Lari cepat, sosok yang mengambang di udara tiba-tiba mencibir, dan kemudian tangan mereka diarahkan ke bawah. Tiba-tiba, puluhan kandidat di bawah ini sepertinya menemui sesuatu yang mengerikan, dan mereka mulai berteriak ngeri. Ah! Tidak mau. Selamatkan aku. Aku tidak ingin mati. Tolong. Hanya dalam beberapa detik, ketika panggilan terakhir untuk bantuan berbunyi, gambar berakhir. Cerita bersambung di bawah ini. Tirai cahaya mulai melompat ke tempat lain. Hebatnya, ketika tirai cahaya mulai menyiarkan pertempuran di tempat lain, langit di tanah suci Xiaoji menjadi lebih cerah, dan gambar di tirai cahaya kembali ke tingkat yang terlihat jelas. Aku pergi, apa itu tadi? Gelap dan aku tidak bisa melihatnya. Setan, napas yang mengerikan. Calon di distrik utara, apa yang terjadi di dalam? Ah, aku terlalu penasaran, tapi aku tidak bisa melihat apa-apa. Melalui dialog antara para kandidat tadi, informasi yang diperoleh adalah bahwa kandidat yang melayang di langit adalah kandidat di distrik utara. Dan melihat situasi terakhir, tampaknya kandidat di distrik utara telah melakukan seni bela diri yang mengerikan, puluhan kandidat di bawah permintaan bantuan. Bahkan mungkin untuk langsung membunuh kandidat di bawah ini. Pertarungan yang luar biasa, aku tidak bisa melihatnya karena kegelapan. Yang paling menyebalkan adalah begitu ini selesai, langit cerah. Aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Meskipun tirai cahaya telah mulai menyiarkan pertempuran di tempat-tempat lain di tanah suci Xiaoji, tetapi adegan itu hanya membangkitkan rasa ingin tahu semua orang. Semua orang ingin tahu apa yang baru saja terjadi, dan siapa calon distrik baru yang disebutkan di tirai tipis. Saya juga ingin tahu apa yang terjadi pada puluhan calon terakhir dari 3 daerah. Apakah itu dibunuh oleh kandidat di distrik utara, atau apakah aman dan sehat? Semua ini menimbulkan keingintahuan yang kuat. Penatua Lu, apakah Anda memiliki orang seperti itu di distrik utara? Anda bahkan dapat melayang di langit.
Dan tampaknya ada beberapa seni bela diri yang sangat kuat. Hanya jika saya menebak dengan benar, tampaknya para kandidat di 3 distrik harus menargetkan distrik utara. Apa jenis gerakan khusus yang memaksa peserta ujian untuk menggunakannya? Aula utama Qiangong bertanya pada Penatua Lu yang bertanggung jawab atas distrik utara. Di mata Lord Qian Palace, ada pandangan penasaran, dan sepertinya dia sangat tertarik pada kandidat utara yang bisa melayang di udara. Tidak heran Penatua Lu memiliki kepercayaan diri yang kuat pada para kandidat di distrik utara. Pemilik istana Gen tiba-tiba tercerahkan dan berkata kepada tetua pendaratan. Penatua Lu, katakan padaku dengan jujur, apakah Anda semua bertaruh di distrik utara, apakah karena calon ini? Dan, Anda penguji di distrik utara, apakah Anda juga tahu sesuatu? Saya mendengar bahwa distrik utara mengalami pencuri menelan ketika dia datang kali ini. Tidak hanya para murid di Sifu menderita kerugian besar, tetapi para kandidat di distrik utara juga kehilangan sepertiga dari mereka. Dalam keadaan demikian, Penatua Lu masih berani bertaruh pada distrik utara, yang jelas memiliki beberapa rahasia yang tidak diketahui. Pemimpin istana-istana Zen juga memikirkannya dan berkata, lagi pula, Penatua Lu, taruhannya telah ditetapkan, Anda hanya mengatakan, siapa kandidat ini, seberapa kuat itu, dan mengapa itu memberi Anda kepercayaan diri yang begitu besar? Tanya seorang raja istana di istana. Cerita bersambung di bawah ini. Mendengar pertanyaan dari para penguasa istana, Penatua Lu dengan cepat melambaikan tangannya dan membela. Ya, saya tidak bisa mengatakan itu, saya tidak menghitung siapa, dan terlepas dari prestasi distrik utara, sebagai kepala distrik utara, saya setiap tahun, saya akan bertaruh di distrik utara, jika tidak, akankah itu membuat hati para kandidat saya di distrik utara? Apalagi, permainan judi ini didasarkan pada penglihatan dan kecerdasan. Di tempat, Anda hanya bisa kehilangan sumber daya kultivasi Anda kepada orang lain. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Juga, kami bertemu dengan pencuri yang menelan langit. Ya, tetapi kandidat kami di distrik utara semuanya sangat baik. Meskipun mereka kehilangan sepertiga, masih ada 2/3 yang tersisa. Mengapa saya tidak berani di bawah mereka? Adapun Anda, yang bertanya pada kandidat yang baru saja muncul di tirai terang. Sebenarnya, saya tidak tahu. Gelap, siapa yang bisa melihat dengan jelas, apakah kandidat kami di distrik utara masih sulit untuk mengatakannya? Sebenarnya, meskipun Penatua Lu tidak tahu siapa kandidat yang muncul di tirai terang sekarang, ada beberapa spekulasi dalam benaknya bahwa dia adalah Tang Yi. Lagi pula, selain Tang Yi, siapa lagi yang bisa datang dengan pukulan sebesar itu? Itu kilat dan guntur lagi, dan semuanya hitam sekaligus. Dan melalui dialog di tirai tipis, saya mengetahui bahwa orang ini masih menjadi kandidat di distrik utara. Karena itu adalah kandidat di distrik utara, maka Tang Yi tidak diragukan lagi, pada dasarnya dia adalah orang yang tidak dapat dipisahkan dari 10 hingga 9. Chapter 252. Yah, sepertinya Penatua Lu enggan mengatakan apa-apa, tetapi tidak peduli apa, kandidat ini telah menarik perhatianku, dan aku sekarang mulai menantikan penampilannya. Kata kepala istana dari istana. Aku juga, meskipun aku tidak tahu siapa kandidat distrik utara tadi, tapi itu pasti akan menunjukkan tanda-tanda di masa depan, dan aku juga khawatir tentang dia. Pemilik istana Kun Palace juga mengatakan demikian. Kamu tidak mau merampok seseorang denganku? Aku suka calon ini, Lei Moze, kepala istana, berkata. Kamu suka? Aku bilang Pak Tua Lei, kamu tidak tahu apakah dia memiliki bakat untuk ilmu pedang, bagaimana menurutmu? Bagaimana jika aku mengambil risiko merekrut dari istana dan menunda masa depan orang lain? Kupikir pahlawan seperti itu tidak boleh. Ketika Anda meninggalkan istana, Anda harus datang ke istana Sun Gong kami. Sepertinya gambar dia melayang di udara sekarang persis sama dengan pembunuhan utama Sun Gong saya. Ini sangat cocok. Istana Sun Gong tampak dengan mencibir. Lei Moze melirik dan berkata, kamu kentut. Lei Moze berkata dengan marah, kamu belum melihatnya lagi, bagaimana kamu tahu bahwa dia tidak memiliki bakat di kendo?
Dan, di mana citranya bertepatan dengan Sun Gongmu. Oh, ujian masuk hanya pada hari pertama. Aku tidak berharap semua orang mulai meraih orang, tapi kandidat ini bisa bertarung melawan puluhan kandidat di 3 wilayah. Jika kamu bisa lulus ujian masuk, itu memang bagus. Miaozi, pemilik istana kan juga mengucapkan terima kasih. Tampaknya sangat tertarik pada kandidat yang muncul di tirai cahaya tadi. Mendengar bahwa para penguasa istana memuji para kandidat di distrik utara, dan dari waktu ke waktu menikam para kandidat di 3 distrik, Yan Bohou, penanggung jawab distrik timur, merasa kesal. Cerita bersambung di bawah ini. Kamu tidak bisa hanya melihat hal-hal di permukaan. Calon di 3 distrik tidak begitu lemah. Bagaimana mungkin puluhan orang kalah dari seorang kandidat di distrik utara? Hasilnya belum terlihat, jadi jangan menyimpulkannya begitu awal, dan apa yang bisa Anda lihat dalam chat gelap barusan. Belum tentu bahwa kandidat di distrik utara telah memulai kandidat di 3 distrik. Mungkin beberapa monster spesial yang ditemui oleh kandidat di 3 distrik. Saya ingat tidak jika itu salah, ada banyak monster level 5 di Tanah Suci Xiaoji. Kata ketidakpuasan Yan Bohou. Ya, saya hanya mendengar suara sebelumnya, saya tidak melihat video. Siapa yang tahu hasilnya? Dan seni bela diri yang kuat apa yang bisa diambil seorang kandidat? Bahkan jika ada seni bela diri yang kuat, bagaimana mungkin seorang kandidat yang belum diterima di distrik berurusan dengan seseorang saja? Puluhan kandidat dengan kekuatannya. Ini benar-benar mustahil. Orang yang bertanggung jawab atas distrik barat juga setuju. Semua orang mungkin telah disesatkan oleh percakapan barusan. Mungkin itu sama sekali tidak sama. Distrik utara masih sama dengan distrik utara sebelumnya. Itu tidak bisa begitu kuat. Orang yang bertanggung jawab atas distrik selatan juga mengatakan. Tentu saja, bagaimana para kepala 3 daerah itu mengakui bahwa apa yang baru saja terjadi itu benar. Bukankah ini berarti bahwa kandidat di distrik utara berkali-kali lebih kuat daripada kandidat di 3 distrik? Untuk ketiga kabupaten ini, bukankah itu hanya tamparan saja? Tentu saja, ketiga distrik mereka harus maju dan mundur bersama saat ini, dan tentu saja mereka harus membantu diri mereka sendiri untuk berbicara. Oh, apakah distrik utara adalah mantan distrik utara? Kamu akan tahu selanjutnya. Aku bilang itu akan sia-sia tidak peduli berapa banyak. Penatu lalu mendengar ejekan dari para kepala 3 distrik tanpa banyak alasan. Jika Anda memberi tahu mereka bahwa ada kandidat bernama Tang Yi yang berkali-kali lebih kuat daripada kandidat lainnya, dan bahkan membunuh kaisar-kaisar, mungkin orang-orang ini akan memperlakukan Penatu lalu sebagai orang gila. Jika Anda belum melihatnya secara langsung, siapa yang bisa percaya? Karena itu, tidak ada gunanya menjelaskan, hanya untuk membuktikan dengan fakta. Pada saat yang sama, Penatu Alu juga sangat menantikan kinerja luar biasa apa yang akan dimiliki Tang Yi dalam ujian masuk ini. Oke, hari ini hanya hari pertama ujian masuk. Masih ada beberapa hari lagi. Tidak peduli apa yang terjadi sekarang, singkatnya, jawabannya secara alami akan terungkap, dan tidak ada gunanya bertarung. Gong Xiansheng membuka mulutnya, dan ketika Gong Liansheng membuka mulutnya, semua orang berhenti berkelahi dan mengalihkan pandangan mereka ke tirai cahaya di udara lagi. Namun, pada saat ini, pemandangan yang sangat aneh muncul di tirai cahaya. Adegan ini membuat semua orang di Sifu menjadi emosi yang sangat terkejut. Saya melihat sebuah perspektif muncul di tirai tipis. Sumber dari perspektif ini tampaknya adalah seorang kandidat datang ke tebing yang sangat tinggi, berdiri di titik tertinggi, dan mengabaikan seluruh situs suci kutub kecil. Area luas Tanah Suci Xiaoji juga ditampilkan di depan semua orang di Sifu melalui perspektif kandidat ini di tirai cahaya. Sebenarnya, tidak ada yang istimewa tentang ini. Pandangan teratas dari Tanah Suci Xiaoji hanyalah bahwa saya belum melihatnya. Cerita bersambung di bawah ini. Setelah semua, ujian masuk telah diadakan selama bertahun-tahun, dan Tanah Suci Xiaoji telah memasuki berkali-kali, untuk lingkungan dan struktur geografis Tanah Suci Xiaoji, semua orang di Sifu sudah tahu, dan tidak ada yang layak diperhatikan. Tapi, pada saat ini di hutan hijau Xiaoji Holy Land,
zona putih dengan panjang 100 meter muncul. Area putih ini dan lingkungan hijau di sekitarnya tampak tidak pada tempatnya, sangat berbeda. Saya bertanya-tanya kapan ada tempat yang aneh di tanah suci Xiaoji. Ketika semua orang melihat dari dekat, ditemukan bahwa itu bukan daerah putih, tetapi di daerah itu, bunga, pohon, orang-orang dengan burung dan binatang buas, semuanya tertutup lapisan es dan salju yang tebal. Dari tirai tipis, semua orang juga dapat melihat udara dingin dari es dan salju. Bahkan jika itu bukan di tanah suci Xiaoji, semua orang di Sifu dapat merasakan dinginnya pahit yang dibawa oleh es dan salju. Terlihat, segala sesuatu di daerah itu dibekukan oleh sesuatu. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang kandidat di distrik timur, mendapatkan 23.512 poin pengalaman dan nilai God of War 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang kandidat di distrik timur, memperoleh 15.124 poin pengalaman dan nilai God of War 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang kandidat di distrik barat, mendapatkan 53.261 poin pengalaman dan nilai God of War 0 poin. Dalam benak Tang Yi, ada dorongan konstan. Ada lusinan tips untuk mendapatkan poin pengalaman. Tang Yi seharusnya sangat senang, tapi dia lupa kegembiraannya saat ini, dan seluruh orang terkejut. Di antara emosi. Apakah ini, kekuatan seni bela diri kelas dunia, Ice Frozen Miles? Apakah ini terlalu kuat? Tang Yi menatap kosong pada adegan di sekitarnya, hampir tak bisa berkata-kata. Saya melihat bahwa sekelilingnya membeku dan sepenuhnya berubah menjadi dunia es dan salju. Bunga dan pohon, nyamuk, burung dan binatang, dan bahkan bumi ditutupi lapisan es yang tebal. Puluhan kandidat dari 3 daerah utama yang harus berurusan dengan Tang Yi juga di depan Tang Yi. Namun, pada saat ini mereka telah membeku dan berubah menjadi balok-balok es batu berbentuk manusia dengan penampilan ngeri. Chapter 253. Tang Yi. Hanya di antara Tang Yi Lengsen, suara samar datang. Tang Yi menoleh dan menemukan bahwa orang yang memanggilnya adalah kandidat di distrik utara. Pada saat es membeku, Tang Yi dengan sengaja memesan, tidak melakukan yang terbaik, dan tidak menutupi area di mana para kandidat di wilayah utara berada, tetapi meskipun demikian, para kandidat di wilayah utara masih beku oleh kekuatan pembekuan yang kuat, semua orang berbaring di tanah dan meringkuk bersama, gemetar di seluruh bibir ungu, terlihat kelemahan yang tidak normal. Cerita bersambung di bawah ini. Ditambah dengan lingkungan yang bersalju dan bersalju di sekitarnya, suhu yang sangat rendah hampir membuat tubuh mereka tidak sadarkan diri, sudah merupakan hal yang luar biasa untuk dapat membuat suara memanggil Tang Yi pada saat ini. Dan karena seni bela diri dilakukan oleh Tang Yi, sebagai seorang pelaku, tidak terpengaruh oleh kekuatan beku yang dikeluarkan oleh seni bela diri, jadi dia tidak mengetahui situasi para kandidat di distrik utara untuk pertama kalinya. Jika para kandidat di distrik utara tidak meneriakkan itu, mereka akan membangunkan Tang Yi yang bingung, dan mungkin para kandidat di distrik utara akan terbunuh oleh lingkungan yang dingin ini. Hah! Melihat penampilan para kandidat di distrik utara, ia memarahi bahwa mereka hampir membunuh para kandidat di distrik utara. Tang Yi bergegas ke sisi mereka, membalikkan tangan mereka, dan nyala api ungu seukuran ibu jari muncul di tangannya. Segera setelah nyala api muncul, suhu super tinggi langsung menaikkan suhu di sekitarnya, dan es dan salju meleleh dengan cepat di bawah kondisi mata telanjang yang terlihat. Suhu meningkat, dan para kandidat di distrik utara juga sangat menderita. Pada saat ini, Tang Yi melemparkan api seukuran ibu jari ke udara, dan tiba-tiba api ungu seukuran ibu jari membelah menjadi 4 di udara, dan menjadi hanya sporadis, bahkan lebih kecil. Tentu saja, api ungu ini adalah api yang aneh. Bahkan jika itu hanya sporadis, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Selama orang-orang biasa terkontaminasi, hanya ada satu cara untuk mati, yang akan dibakar menjadi abu oleh suhu api super tinggi dan karakteristik yang tak terhapuskan.
Setelah api dibagi menjadi 4, di bawah kendali Tang Yi, ia terbang ke sekeliling dan mendarat di 4 arah tidak jauh. Tidak butuh waktu lama untuk es dan salju mencair di Tang Yi dan para kandidat di distrik utara, dan suhunya juga naik ke suhu normal. Dalam lingkungan hangat yang diciptakan oleh api, para kandidat di distrik utara secara bertahap memulihkan kulit kemerahan dan tubuh mereka, dan tangan dan kaki mereka tidak begitu kaku. Hanya jika sudah larut malam, mungkin beberapa kandidat dari distrik utara ini harus menemui Lord Yan. Pada saat ini, para kandidat di distrik utara dengan selamat-selamat dan juga mendesah bahwa Tang Yi benar-benar kuat. Bahkan seni bela diri memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga mengubah dunia, dan kekuatan ini bahkan lebih jahat daripada kejahatan. Setelah beberapa saat, kecuali untuk beberapa kelemahan, para kandidat di distrik utara tidak memiliki masalah, dan semua telah pulih dari kemampuan mereka untuk bergerak. Pada saat ini, Bai Ye datang ke sisi Tang Yi. Terima kasih. Bai Ye berterima kasih pada Tang Yi untuk para kandidat. Kamu seharusnya tidak berterima kasih padaku. Jika bukan karena aku, kamu tidak akan hampir mati. Dalam analisis terakhir, aku hampir membunuhmu. Tang Yi berkata sedikit dengan malu. Tidak apa-apa, dan ini terima kasih, selain berterima kasih karena telah menyelamatkan kami, terima kasih telah membantu kami, bahkan lebih terima kasih. Cerita bersambung di bawah ini. Dengan itu, Bai Ye mengangkat kepalanya, melirik Tang Yi, dan berkata dengan serius. Terima kasih, dan terima kasih atas bantuan Anda. Saya hanya banyak berpikir dan memikirkannya. Oh, bantuan saya, apa yang Anda ketahui? Tanya Tang Yirao dengan penuh minat. Aku sudah menemukannya. Bai Ye berhenti sejenak, lalu tiba-tiba mengubah gaya melukis dan berkata, aku sudah menemukan jawabannya. Nima, kamu mengambil jenius pertama dari distrik 36 kota utara Laozi, tetapi Laozi masih berada di 36 kota distrik utara. Hari kedua, betapa ruginya. Dan, mengapa saya harus membandingkan dengan Anda sebagai iblis? Saya membandingkan dengan daerah lain, dengan kandidat lain, dan dengan murid lain di Sifu. Saya tidak bisa mendapatkan distrik utara 3 nama jenius pertama di kota 16, saya masih memiliki nama pria tampan pertama di kota distrik utara ke-36, dan nama terkaya di kota distrik utara-utara ke-36. Jadi, saya masih baik. Hah. Tang Yi menatap kosong pada Bai Ye. Bai Ye tiba-tiba mendapatkan kembali kepercayaan dirinya yang tak tahu malu, yang membuat Tang Yi tidak nyaman. Namun, tampaknya inilah yang seharusnya ia miliki. Ingat ketika Tang Yi baru saja bermain melawannya, ia tidak membual tentang berapa banyak penghargaan yang ia terima di depan Tang Yi, bagaimana kekuatannya. Kemampuan menyombongkan Bai Ye yang tak tahu malu mungkin benar-benar yang pertama di kota ke-36, yang benar-benar menakjubkan. Oh, sepertinya kamu benar-benar mengetahuinya, keterampilan menyombongkan diri yang tak tahu malu ini kembali. Tang Yi menyeringai sambil tersenyum. Mengapa aku membual? Aku memang kaya pertama di kota ke-36 di distrik utara, dan memang tampan pertama di kota ke-36 di distrik utara. Dan, kecuali untukmu, siapa yang bisa kukalahkan di distrik utara? Mengatakan itu adalah jenius kedua dari kota ke-36 di distrik utara, maka tidak ada masalah, kan? Bai Ye berpendapat. Aku tidak akan merobek barang-barang ini denganmu. Tang Yi sekarang memiliki beberapa penyesalan tentang mencerahkan Bai Ye, dan dia tidak tahu apakah dia pulih adalah hal yang baik atau buruk. Apa, Bai Ye sebenarnya mengatakan bahwa dia adalah pertama yang tampan di distrik utara? Sebenarnya dikatakan bahwa distrik utara kaya. Sudahkah Anda bertanya pada diri sendiri? Tang Yizi berpikir bahwa ia terlihat tidak lebih buruk daripada Bai Ye, dan berbicara tentang menjadi kaya, tetapi ia memiliki sistem God of War, ia dapat menciptakan keterampilan seni bela diri tingkat lokal, dan ia dapat menjual keterampilan seni bela diri setinggi langit. Siapa yang punya lebih banyak uang? Bai Ye masih berhembus seperti ini. Alih-alih berbicara dengan Bai Ye, setelah melihat kandidat di distrik utara pulih, Tang Yi menatap langit dan berkata, Oke, ayo pergi, ini belum pagi,
kami masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Di mana? Bai Ye bertanya dengan polos. Kemana lagi aku bisa pergi? Tentu saja untuk membunuh monster dan binatang buas untuk menyelesaikan ujian masuk. Juga, kita akan menemukan kandidat distrik utara lainnya. Melihat adegan tadi, kau juga tahu situasi kandidat distrik utara. Biarkan mereka diganggu oleh para kandidat dari 3 daerah. Dan sekelompok orang di 3 daerah itu hanya memberitahu kami begitu banyak aturan ujian masuk, kita harus selalu menerapkannya sesuai aturan. Tang Yi jengkel. Cerita bersambung di bawah ini. Maksudmu, merebut kristal monster itu? Kata Bai Ye Tao. Ya, tampaknya kamu tidak bodoh. Itu hanya merampok. Bukankah itu yang dikatakan oleh sekelompok orang kepada kita? Haha, apakah kita hanya mengizinkan kandidat dari 3 distrik untuk merampok kandidat kita dari distrik utara, tetapi bukan utara kita calon dari distrik merampok mereka dari 3 distrik utama? Jika saya tidak memukulnya, tidak apa-apa. Sekarang saya sudah memukulnya, saya juga tahu aturan ini. Bukankah itu dibenarkan? Tang Yi berkata dengan marah, pergilah, aku akan membawamu untuk mengambil kandidat dari 3 distrik. Jika kamu melihat satu, ambil satu, dan jika kamu melihat sepasang, ambil sepasang. Jika kamu tidak memberikannya, kamu akan membunuhnya. Calon akan melawan kandidat kami di distrik utara, maka kami memberitahu mereka bahwa mereka akan berakhir melawan kandidat kami di distrik utara. Biarkan mereka tahu kemana mereka akan melawan kandidat kita di distrik utara. Semua orang mendengar kata-kata itu, mata mereka bersinar, dan hati mereka gembira. Mereka telah lama ditekan di distrik utara, dan sekarang mereka akhirnya berada di tahap awal. Chapter 254. Di suatu tempat di Tanah Suci Xiaoji. Pada saat ini, tim yang terdiri lebih dari 30 kandidat sedang mengepung dan menekan monster level 4. Ini adalah monster yang terlihat hampir seperti gajah, tingginya 4 meter, memiliki tubuh besar, hidung panjang dan anggota badan yang kuat, terlihat sangat kuat. Belalainya dapat menarik orang ke udara, dan kemudian jatuh ke bawah untuk membunuh orang. Begitu kuku besi diinjak, kekuatan besar juga bisa menginjak orang. Dari waktu ke waktu, ia dapat menembakkan bom air dari hidungnya. Ketika terkena bom air, bom itu akan mengalami dehidrasi dan mati dengan aneh, berubah menjadi mayat, yang sangat kuat. Meskipun hanya monster gajah tingkat keempat. Monster ini jauh lebih kuat daripada monster tingkat keempat biasa. Lebih dari 30 kandidat menghancurkannya selama hampir setengah jam dan tidak membunuhnya. Sebaliknya, beberapa kandidat terluka. Pratama 5, Pratama 6, kamu membawa beberapa orang untuk menyerang bagian bawahnya. Hong Yuan, kamu menyerang ekornya dengan pedang panjang. Suelin, angin kencang, kamu memegang hidungnya, jangan biarkan itu melukai orang-orang kami. Orang lain, serang perut denganku. Meskipun pertahanannya kuat, tapi kita baru saja meninggalkan mulut di atas perutnya, melalui mulut ini, pasti akan dipenggal oleh kita. Di antara lebih dari 30 kandidat, seorang kandidat dengan rambut sangat tampan tetapi selama kemakmuran wanita mengarahkan orang banyak. Kandidat tampan ini memiliki komando yang terorganisir dengan baik, memberikan kekuatan bertarung maksimum setiap kandidat untuk bermain penuh, memungkinkan setiap kandidat memiliki posisi mereka sendiri, dan masing-masing kandidat memberikan permainan penuh untuk spesialisasi mereka. Jika itu bukan karena perintah kandidat yang tampan, monster itu sangat kuat, mereka akan baik jika mereka tidak mati, apalagi ingin membunuh monster itu. Selain itu, hanya beberapa kandidat yang terluka pada saat ini, yang tidak berpengaruh pada situasi sama sekali. Cerita bersambung di bawah ini. Ledakan. Mengaum. Pedang panjang diretas di ekor monster, gajah, dan tinju yang kuat jatuh di perutnya seperti tetesan hujan. Berbagai serangan menghantam monster, gajah. Serang langsung. Di bawah pengepungan lebih dari 30 kandidat, sesaat kemudian, bahkan jika binatang gajah tidak lagi kuat secara fisik, akhirnya tidak dapat mendukungnya dan jatuh ke tanah. Sebuah lubang besar muncul di perutnya pada saat ini, darah di tubuhnya terus mengalir keluar,
Ekornya pecah menjadi beberapa bagian, hidungnya dipenuhi bekas luka, dan itu tampak sangat menyedihkan. Lebih dari 30 kandidat sangat senang melihat monster, gajah, akhirnya mati di bawah pengepungan dan penindasan mereka. Satu lagi terbunuh. Brother Bing, perintahmu sangat kuat. Seorang kandidat dengan senang hati memberi acungan jempol kepada pria muda berambut panjang tampan bernama Bin, dan berkata dengan penuh kekaguman. Di mana, saudara-saudara benar. Pria muda tampan dengan rambut panjang bernama Bin Ge melambaikan tangannya dan berkata dengan rendah hati. Saudaraku, jangan rendah hati. Jika bukan karena kamu, bagaimana kita bisa membunuh begitu banyak monster tingkat keempat pada hari pertama? Dan kita tidak tahu bahwa kita memiliki kekuatan untuk berurusan dengan monster tingkat keempat yang begitu kuat. Jika Anda tidak memiliki Bin Ge, kami dapat membunuhnya, tetapi setidaknya beberapa orang akan mati. Ini harus menjadi kemenangan. Tetapi dengan perintah Bin Ge, hanya beberapa orang yang terluka saat ini, tidak ada orang mati. Dan membunuh monster dengan begitu cepat, Saudara Bin, bukankah Anda mengatakan itu hasil Anda? Ya, Brother Bin, jangan rendah hati. Sebelum saya bergabung dengan tim ini, saya bersama tim lain, tetapi itu juga lebih dari 30 orang, memainkan monster tingkat keempat, tetapi itu sangat sulit. Tanpa Bin Ge, tim yang Anda komando itu mudah. Bahkan tim itu dihancurkan oleh monster level 4, dan hanya saya yang lolos. Sebaliknya, kepemimpinan Anda, Bin Ge, benar-benar luar biasa. Ini adalah berkat kita, dipimpin oleh Brother Binge. Setelah 7 hari, tugas kita pasti akan berhasil diselesaikan, dan semua orang pasti akan bisa masuk Sifu bersama-sama. Iya, semua orang memasuki Sifu bersama-sama. Aku tidak peduli. Brother Bin Ge akan menjadi bosku di masa depan. Bahkan jika dia memasuki West Mansion, dia juga bosku. Pasti ada daging dan anggur untuk diminum bersamanya. Ikuti Brother Bin Ge untuk makan daging dan minum anggur. Bin Ge, Bin Ge, Bin Ge. Semua kandidat berteriak serempak, dan sepertinya mereka cukup dikagumi oleh kandidat bernama Bin Ge ini. Saudara Bin sangat menikmati penyembahan kepada orang-orang, dan menyukai perasaan dipuji oleh orang lain. Setelah menikmati kepuasan orang banyak selama beberapa menit, dia melambaikan tangannya dan pura-pura rendah hati. Dunia itu lebih besar, lebih kuat dari milikku. Apa keahlian saya? Nah, jangan banyak bicara, mari kita cepat-cepat mengeluarkan kristal monster dari monster itu, dan kemudian kita terus menantang monster berikutnya binatang. Cerita bersambung di bawah ini. Ini baik. Melihat Bin Ge mengatakan ini, semua orang merespons dengan semangat. Dengan saudara Bin, monster apa yang bisa mereka bunuh? Menyelesaikan tugas hanya masalah waktu saja. Bahkan monster level 5, mungkin Anda juga bisa menantang. Anda harus tahu bahwa semakin banyak monster kristal yang Anda dapatkan, semakin tinggi levelnya, semakin baik skor entry Anda. Semakin banyak sumber daya yang akan diperoleh di masa depan. Berpikir untuk mengikuti masa depan yang cerah dari Brother Bin, bagaimana mereka tidak bersemangat? Namun, ketika kelompok kandidat ini mendapatkan kristal monster dan kemudian bersiap untuk pergi, sekelompok kandidat tiba-tiba muncul di depan mereka. Ada total 7 kandidat dalam tim ini, dan salah satu dari mereka terlihat paling biasa. Tidak ada napas prajurit di tubuhnya, tetapi dia berdiri di depan 7. Dan di belakang, orang luar biasa ini, ada kandidat lain yang juga sangat istimewa, karena kandidat ini terlihat sangat datar, hanya untuk melihat kesombongannya, wajahnya sepertinya mengatakan, aku yang terbaik, aku yang paling kuat. Tidak perlu mendengarkannya, lihat saja wajah ini dan Anda akan tahu orang macam apa itu. Selain dua bunga yang indah ini, semua orang di tim ini sangat aneh. Mereka memandang mata Binge dan yang lainnya seolah-olah sedang melihat mangsa mereka. Mata mereka bersinar dan ekspresi mereka gelisah, seolah-olah Binge dan lebih dari 30 kandidat bukanlah manusia, tetapi sekelompok mangsa tetapi setumpuk emas. Terlihat sebagai mangsa oleh 7 kandidat. Yang aneh bukan ini.
Apa yang membuat saudara-saudara dan kandidat lainnya terlihat aneh adalah bahwa ketika tim dari 7 kandidat menghalangi jalan mereka, mereka membuka mulut mereka dengan pernyataan pembuka yang paling klasik. Gunung ini dibuka oleh saya, pohon ini ditanam oleh saya. Jika Anda ingin lewat di sini, tinggal dan beli kekayaan. Perampokan. Berikan kristal monster dan binatang buas Anda. Kata kandidat yang terlihat seperti orang biasa. Lawan. Lawan. Perampokan. Brother Bing tampak tercengang, menatap 7 kandidat di depannya, bertanya-tanya apa yang sedang mereka lakukan. Mereka adalah 7 orang, dan ada lebih dari 30 di pihak mereka. Chapter 255. 7 dari kalian, ingin merampok kami lebih dari 30. Aku mendengarnya dengan benar. Atau aku bermimpi. Orang-orang ini mengatakan mereka ingin merampok. Apakah itu gila? Sejauh yang kalian ketahui, itu bukan ide yang buruk bahwa kami tidak mencoba merampokmu, bahkan jika kamu mengatakan kamu ingin merampok kami. Bukan hanya saudara yang bodoh, semua kandidat yang ada di pihak mereka juga bodoh, dan mereka semua secara bodoh berlawanan dengan 7 kandidat. Namun, 7 kandidat ini yang ingin merebut Binge dan yang lainnya tidak lain adalah Tang Yi dan yang lainnya di distrik utara. Cerita bersambung di bawah ini. Dan kandidat yang terlihat biasa juga Tang Yi. Mungkin kamu tidak mendengarnya dengan jelas. Aku akan mengatakan itu lagi dengan sungguh-sungguh. Melihat saudara Bin menunggu para kandidat tampak tercengang, Tang Yi berkata lagi. Perampokan. Cepat serahkan kristal monster dan binatang buas Anda. Saya baru saja melihat mereka dan mendengar mereka. Serahkan saja mereka dan aku akan membiarkanmu pergi, kalau tidak, Tang Yi mempelajari plotnya di film, dan menunjukkan senyum yang benar kepada Binge dan kandidat lainnya. Maaf, aku tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku juga tertawa. Meskipun kita baru saja membunuh monster level 4, dan kita telah membunuh banyak orang sebelumnya, memang benar bahwa orang-orang cemburu, tapi, bukan berarti ada kucing atau anjing yang bisa merampok kita. Hahaha, aku pikir kualitas kandidat untuk ujian masuk tahun ini semuanya baik, tapi aku tidak berharap ada beberapa bunga yang indah keluar dari kamu. Perampokan. Hahaha. Beberapa saudara di depanmu, kamu masih kekurangan beberapa kapak, dan tidak dominan merampok tanpa kapak. Hei, yang di depan, hahaha, aku tidak menerima siapapun, yang paling cocok untukmu. Haha, ada 7 kandidat yang ingin merebut begitu banyak dari kita, kamu pikir kamu siapa? Melihat ekspresi serius Tang Yi, para kandidat di tim Bin tertawa. Mereka telah melihat kebenaran diri sendiri, kebodohan, dan kebodohan. Tapi saya belum pernah melihat orang yang benar sendiri, begitu bodoh, begitu bodoh. 7 orang datang untuk merampok. Aku takut dia di sini untuk mati. Kamu adalah kandidat di distrik utara. Saudara Bing melirik pakaian Tang Yi dan yang lainnya dan bertanya. Dikatakan bahwa Tang Yi tidak malu dengan para kandidat di distrik utara, tetapi bangga akan hal itu. Dia sangat bangga dan berkata, "Ya, kami adalah kandidat di distrik utara, bagaimana kabarmu? Kamu takut?" Dia tidak menunggu Brother Bin untuk berbicara, dan Tang Yi berkata lagi. "Sepertinya kamu adalah kepala gengmu. Ini baik-baik saja, cepatlah, kamu membiarkan orang-orangmu menyerahkan kristal monster, jadi aku bisa membiarkanmu pergi, kalau tidak aku akan aku marah dan konsekuensinya sangat serius. Melihat zona es dan salju di sana. Apakah itu karena aku marah? Takut. Haha. Saudara Bing mendengus dingin, lalu melihat ke arah yang dikatakan Tang Yi. Setelah melihat daerah yang tertutup salju di kejauhan, Bin Ge menjadi lebih menghina. Kembali ke zona es yang disebabkan oleh kemarahan Anda. Cerita bersambung di bawah ini. Lao Su juga mengatakan bahwa dunia ini diciptakan oleh Lao Su. Adakah yang percaya? Membual tidak meledakkan titik yang normal, tetapi meniup kulit sapi. Apakah itu zona es buatan? Inilah visinya. Bahkan tidak tahu visinya, berani menyombongkan diri. Tentu saja, saudara Bin tidak tahu bahwa Tang Yi tidak menyombongkan diri, itu memang disebabkan oleh Tang Yi.
Jika saudara Bin mengetahui hal ini, ia tidak akan berani mencibir pada Tang Yi, mungkin ia akan segera memohon belas kasihan pada saat ini, dan kemudian menyerahkan semua kristal monster dan binatang buas. Sayang sekali dia tidak tahu. Apakah itu benar-benar kandidat di distrik utara? Setelah sekian lama, saya ternyata menjadi seorang kandidat dari distrik utara. Saya mengatakan bagaimana para kandidat dari 3 distrik itu bisa begitu bodoh. Saya berani 7 orang untuk keluar dan merampok. Maka masuk akal, setelah semua, mereka adalah sekelompok orang yang tidak punya otak. Masih serius untuk marah. Apakah karena kamu bahwa zona es masih menjadi satu? Lelucon ini benar-benar yang paling kudengar tahun ini. Mari kita serahkan kristal monster itu. Haha, kita berani menyerahkan, apakah kamu juga berani? Kupikir bukan kita harus menyerahkan kristal monster dan binatang buas. Kamu yang benar. Kami tidak menemukanmu. Kamu sudah beruntung. Aku tidak berharap berani mengambil inisiatif. Haha, kalau tidak bagaimana mereka bisa bilang tidak punya otak. Apalagi yang kamu katakan pohon ini adalah perampokan terkenal yang aku tanam. Aku benar-benar melihat lebih banyak drama. Mengetahui fakta bahwa Tang Yi dan yang lainnya adalah kandidat dari distrik utara, para kandidat dalam tim Binge juga saling menertawakan, dan memandangi mata Tang Yi dan 7 orang lainnya, memperlihatkan pandangan yang tidak mau. Saya pikir Tang Yi dan yang lainnya berani merampok mereka. Ada lebih dari 30 orang di sini. Siapa yang tidak tahu siapa yang merampas mereka? Tim Bin terdiri dari kandidat dari 3 distrik, bahkan bukan kandidat dari distrik utara. Ada juga kandidat dari distrik utara yang ingin bergabung dengan tim Binge, tetapi mereka tidak menginginkannya. Tidak hanya itu, mereka juga merampok sumber daya dari kandidat distrik utara yang datang untuk menyerah, dan bahkan memiliki pekerja keras yang menolak untuk memberikan sumber daya. Dibunuh oleh Brother Bin dan lainnya. Selama bertahun-tahun, 3 kabupaten tidak bercanda tentang para kandidat di distrik utara. Ini adalah tradisi dari mulut ke mulut. Calon di 3 kabupaten juga tahu tradisi seperti itu melalui beberapa orang yang telah mengikuti ujian masuk Sifu. Semua orang tahu bahwa kandidat di distrik utara adalah pelaku intimidasi, jadi mereka selalu memandang rendah mereka. Dan semua orang berpikir bahwa distrik utara adalah tanah tandus. Calon yang datang ke sana tidak memenuhi syarat untuk bersama mereka, mereka juga tidak memenuhi syarat untuk memasuki gedung barat, jadi bahkan jika mereka tidak tahu tradisi, mereka tidak menyukai kandidat di distrik utara. Namun, pada saat ini, orang-orang seperti itu benar-benar membentuk tim untuk keluar dan merampok. 7 orang lainnya ingin merampok diri mereka sendiri dan menunggu lebih dari 30. Ini adalah hal paling lucu tahun ini. Kenapa? Tidak mau membayar. Mendengar kata-kata para kandidat dalam tim Bin, Tang Yi mengerutkan kening, dan wajahnya tampak canggung. Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak membayar? Bisakah Anda membunuh kami? Kata Bin lucu. Dengan mengatakan itu, dia sengaja berbalik ke kandidat di sisinya dan bertanya. Saudara, apakah Anda pikir Anda ingin membayar? Serahkan apa yang diperhitungkannya. Calon di distrik utara benar-benar mengalami masalah otak. Aku tidak takut mati, Brother Bing. Aku akan membiarkan aku berurusan dengan mereka nanti. Aku akan bisa menyelesaikannya sendiri. Sekarang bukan karena mereka merampok kita, itu seharusnya kita yang merampok mereka, hanya memberi mereka rambut, biarkan mereka melakukannya. Biarkan mereka menyerahkan barang-barang mereka. Calon anggota tim Bin mengatakan satu demi satu. Setelah mendengarkan para kandidat, Brother Bing memalingkan kepalanya dan tersenyum pada Tang Yi. Dengarkan semuanya. Saya benar-benar ingin tahu, apa yang membuat Anda sangat percaya diri, biarkan kalian bertujuh berani datang dan merampok kami. Bukankah otaknya benar-benar rusak? Oh, otaknya tidak buruk, kepercayaan apa yang kamu berikan, kamu akan tahu nanti. Sekarang aku akan bertanya lagi, apakah kamu membayar atau tidak? Tang Yi berkata dengan dingin. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.